Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengelolaan dan pelaksanaan instrumen evaluasi serta pengembangan subjektif tes. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Arjul Aunia. Kemudian, yang kedua, saya sendiri yaitu Herdina Pratiwi. Kemudian, yang ketiga ada Khairon. Dan yang terakhir ada Putri Noviana Ningsih. Kemudian, pembahasan yang pertama mengenai pengertian instrumen evaluasi pembelajaran akan dijelaskan oleh Khairon. Nama saya Khairon, NIM 18174021193. Saya akan menjelaskan instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen penilaian pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penilaian pembelajaran. Sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan, instrumen penilaian dapat berupa instrumen tes atau instrumen non-tes. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arjul Aunia mengenai pengelolaan instrumen evaluasi. Baik, selanjutnya mengenai pengelolaan instrumen evaluasi. Evaluasi pembelajaran bukan hanya pada hasil, namun juga pada proses. Evaluasi proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar, meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, dan minat, sikap, serta cara belajar peserta didik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan instrumen evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melakukan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes yang berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun menggunakan non-tes. Pelaksanaan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Adapun ciri-ciri tes yang baik meliputi validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Selanjutnya, mengenai pengertian subjektif tes dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh Putri Noviana Ningsih. Saya Putri Noviana Ningsih, NIM 18174022206 ingin menjelaskan mengenai pengertian dari tes subjektif. Tes subjektif atau yang biasa disebut dengan tes uraian atau tes esai adalah tes di mana peserta didik memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan jawaban yang akibatnya data dari jawaban peserta didik tersebut dapat bervariasi dan akan menimbulkan adanya subjektivitas dalam melakukan penilaiannya. Ciri-ciri dari tes subjektif adalah pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan lain sebagainya. Biasanya, tes subjektif jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 macam soal saja, dan dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Kemudian yaitu mengenai macam-macam tes subjektif. Ada 3 macam tes subjektif, yaitu yang pertama, tes isian atau jawaban singkat. Kedua, tes melengkapi atau completion test. Ketiga, tes uraian atau esai.
Yang pertama yaitu tes isian atau jawaban singkat. Tes isian atau jawaban singkat adalah butir soal atau tugas yang jawabannya diisi oleh peserta tes dengan satu kata, satu frasa, satu angka, satu rumus, atau satu formula. Tes isian merupakan bentuk soal yang sangat mudah untuk dibuat. Kedua, tes melengkapi atau completion test. Tes melengkapi adalah istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Tes melengkapi terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Ketiga, tes uraian atau isai. Tes uraian diberikan menjadi dua, yaitu yang pertama, tes uraian bentuk bebas adalah tes di mana jawaban dari peserta didik tidak dibatasi dan bergantung pada pandangan peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu tes uraian terbatas adalah tes di mana peserta didik harus menguraikan ide-idenya secara singkat dan tepat sesuai dengan spasi atau ruang yang disediakan oleh para evaluator. Selanjutnya, mengenai pengembangan subjektif tes akan dijelaskan oleh Herdina Pratiwi. Baik, pembahasan yang pertama mengenai pengembangan tes isian singkat. Nah, pada pengembangan tes isian ini ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam menyusun tes isian singkat. Yang pertama, rumusan butir soal harus sesuai dengan kompetensi inti dan indikator. Kemudian yang kedua, rumusan butir soal harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, jawaban yang dituntut berupa kata, frasa, simbol, angka, tahun, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pertanyaan atau rumusan butir soal bukan merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Dan yang terakhir, hindari rumusan butir soal yang mengandung petunjuk peta kunci jawaban. Selanjutnya, skor bentuk tes isian singkat. Dalam penskoran tes isian singkat dapat dilakukan dengan memberikan skor 1 pada jawaban yang benar dan memberikan skor 0 untuk jawaban yang salah. Kemudian, contoh tes isian singkat. Yang pertama, ada jumlah surat dalam Al-Quran adalah ... Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, mengembangkan completion test atau tes melengkapi. Yang perlu diperhatikan ialah pertama, rencanakan soal dengan hanya satu jawaban yang logis. Yang kedua, jangan mengutip kalimat dari buku. Yang ketiga, usahakan tempat kosong memiliki panjang yang sama. Yang keempat, setiap pertanyaan tidak memiliki hanya satu tempat kosong. Selanjutnya, jangan mulai dengan tempat yang kosong dan sediakan unit ke bawah untuk menjawab. Selanjutnya, skor tes melengkapi. Teknik penskoran dalam tes melengkapi menggunakan rumus S sama dengan R, yang kesimpulannya, teknik penskoran tes melengkapi hanya menghitung jawaban yang benar saja. Petunjuk dalam menyusun tes uraian diantaranya, pertama, semua pertanyaan harus mewakili materi yang telah disampaikan. Yang kedua, menghindari timbulnya kecurangan, maka jangan mengutip kalimat yang terdapat pada buku. Kemudian, yang ketiga, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi, antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, dan lain sebagainya. Yang keempat, tuliskan pedoman skor atau jawaban untuk setiap soal. Kemudian, petunjuk untuk mengembangkan tes uraian selanjutnya adalah setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik. Kemudian, setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat, singkat, dan bukan pertanyaan yang sangat umum. Kemudian, dalam penyusunan tes uraian harus memperhatikan waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan. Selanjutnya, skor tes uraian. Selanjutnya, tahapan untuk menskor tes uraian yang pertama,
Menuliskan garis-garis besar jawaban sebagai kriteria untuk dijadikan pegangan memberikan skor. Yang kedua, tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. Yang ketiga, pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban. Yang keempat, jumlahkan skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Yang kelima, periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik. Yang keenam, hitunglah nilai tiap soal dengan rumus nilai tiap soal sama dengan titik-titik kali bobot soal. Dan yang terakhir, jumlahkan semua nilai yang diperoleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.